Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqallahu maulana karim. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal hadirun wal hadirat, jamaah salat zuhur yang salat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana menjadikan Ia memang sudah selayaknya zat, memang sudah selayaknya sebagai Tuhan yang wajib disembah, yang hanya kepada Ia jualah kita memanjatkan syukur kita berterima kasih kepadanya atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Bukankah segala nikmat yang diberikan kepada kita setiap harinya bahkan terkadang luput dari perhitungan kita? Bukankah setiap harinya ketika kita menikmati hidup ini, bahkan semua yang kita nikmati, baik itu berbentuk materi ataupun berbentuk non materi, semua itu biarlah datang dari Tuhan kita, dari atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas sifat kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita masih bisa, sehingga kita masih diberikan nikmatnya, hingga kita bisa hidup sampai hari ini. Maka sebagai suatu wujud syukur kita, sebagai suatu bentuk dari berterima kasihnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lihatlah diri kita sendiri. Lihatlah di mana kita duduk saat ini. Lihatlah bagaimana suara hati kecil kita yang mengarahkan kita untuk senantiasa melangkah untuk menunaikan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kemudian salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berqauli, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dalam perkara kita di atas dunia ini, yang mana ketika kita lahir kemudian kita menjalani kehidupan di atas dunia ini, kemudian menstatuskan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan dibuktikan dengan syahadat kita, dengan dibuktikan dengan keimanan kita, dengan dibuktikan keyakinan kita bahwasanya hidup adalah memiliki Tuhan. Jadi kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita menuhankan sesuatu, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menstatuskan kita sebagai hamba, tentu pastinya melekat kepada diri kita segala yang diperintahkan oleh Tuhan kita atau segala yang dilarang olehnya. Maka ketika kita menjalankan segala perintah tersebut, maka kemudian ketika kita menjauhi yang dilarang oleh Tuhan kita tersebut, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan tersebut menjadi wujud takwa di dalam diri kita. Ketakwaan di sini ialah sifat tidak hanya takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, namun totalitas diri kita agar senantiasa menjaga yang diperintahkannya tersebut, agar kita selalu mengerjakannya. Dan kemudian segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Itu adalah perwujudan dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian segala perwujudan dari perintah Allah tadi, kemudian segala bentuk dari usaha kita menghindari dari yang larangan Allah Subhanahu wa taala tadi, hal itu dapat dilihat dari pekerjaan kita. Hal itu bisa menjadi wujud dari yang disebut dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Yang mana dalam bahasa Arab pekerjaan baik tersebut disebut dengan amil sholihat atau amal soleh atau pekerjaan-pekerjaan baik. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan amal soleh, amal yang baik, dan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala bahkan menjauhinya ialah merupakan dari amal soleh.
sebuah keberuntungan seorang hamba kata Allah Subhanahu wa taala ialah agar dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi baik di dunia atau di akhirat kelak, ialah ketika ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dilanjutkan wa amilus shalihat, mengerjakan segala perbuatan baik. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, jadi kemudian apa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Apa baiknya Tuhan kita kepada kita semua? Maka setiap pekerjaan baik yang kita lakukan, setiap amal sholihat yang kita kerjakan, itu bernilai hasanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang secara kita kenal hasanah di sini ialah pahala, ganjaran pahala bagi kita. Nah, murahnya Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengerjakan suatu amal ibadah atau perbuatan baik, majaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita pertama ialah ketika kita memperbuat sesuatu hasanah, sesuatu perbuatan baik yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ia akan melipat gandakan hasanah tersebut. Ia akan melipat gandakan pahala tersebut menjadi 10. Ayol hadirun wa hadirat rahimakumullah. Nah, itu merupakan bentuk dari baiknya Allah Subhanahu wa taala. Satu pekerjaan baik saja itu jika bernilai satu hasanah, satu kebaikan, satu pahala, Allah akan lipat gandakan. Kemudian apalagi bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya, dan dilanjutkan pada ayat tersebut, wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Jadi ketika kita berbuat salah, mengerjakan sebuah sayyi'at atau pekerjaan yang buruk, fala yujza illa mislaha, Allah akan balas kecuali seperti apa yang ia lakukan. Jadi tidak ada dalam rumus Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa, tidak ada. Allah hanya akan berikan dosa sesuai dengan apa perbuatan buruk yang kita kerjakan. Namun ketika itu berbentuk amal sholihat, perbuatan baik, Allah akan lipat gandakan terus. Seperti contoh sedekah, disebutkan pada ayat lain, disebutkan sedekah kita satu perkara, satu materi yang kita sedekahkan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 7. Seumpamakan 7 tersebut dilipat gandakan menjadi 100 lagi. Jadi satu nilai semisal sedekah kita 1000 dengan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilipat gandakan menjadi 700.000. Ayol hadirun wal hadirat rahimakumullah. Nah, maka dari itu marilah bersama-sama tanamkan dalam diri kita, sadarkan kembali dalam diri kita bahwa memang kesadaran penuh atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran penuh atas status diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang melekat kewajiban kepada kita, melekat sebuah perbuatan yang mana perintah Allah mesti kita lakukan, melekat pula segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mesti kita jauhi. Ayoul hadirun wal hadirat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan dari kultum yang singkat ini, maka dari itu ingatkan kembali diri kita, buka kembali hati kecil kita. Jika ada bisikan kebaikan dalam hati kita, itu merupakan bisikan iman dari dalam diri kita untuk selalu berbuat baik. Dan jika kita melakukan salah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan perbuatan yang sayyiat, yang buruk, kemudian ada bisikan dalam hati kita, oh ini perbuatan yang salah, maka segeralah tinggalkan, segera ikuti perkataan hati kecil tersebut, maka sesungguhnya itu juga merupakan bisikan iman yang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.